Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di my channel Agus Wahyu Widodo ya. Pada kali ini saya masih berada di tempat kerja ya. Ada permintaan kalau tadi dari Om Riki Marmut yang barusan bertanya tentang permarmutan, dan sekarang ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Om Fadil. Ini daerah kawasan mana Om Fadil ya? Kurang tahu, terima kasih, tapi berhubung ini masih suasana lockdown ya, kita jawab ya. Silahkan Om bantu saya untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share untuk berbagi pengalaman. Baik pemirsa, pada kali ini ada pertanyaan ya yang dilontarkan oleh Om Fadil. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman Marmut Indonesia, juga teman-teman sedulur Guenepis dan juga KPBM Indonesia ya. Halo. Ini tadi ya ada pertanyaan dari saudara kita Om Fadil ya. Baik, pertanyaannya ini nanti karena juga singkat tapi jelas ya. Tentang Om Fadil ini tidak keberatan kalau kita menjawab lewat video seperti ini karena lebih jelas. Kurang lebih seperti itu ya Om ya. Terima kasih. Mohon pengertiannya juga kalau kita di WA paket kita nipis, karena di tempat kerja ini ada wifi, makanya kita manfaatkan wifi tersebut ya. Tadi ada teman datang, kita stop, kita ulangi lagi. Oke, terima kasih pertanyaannya Om Fadil. Tentang permarmutannya, yaitu ada yang memberikan pertanyaan atau mungkin seputar penjelasan bahwa kalau marmut hamil itu tidak boleh terkena air atau terlalu basah ya, karena akan menyebabkan keguguran, ini seperti itu. Sebuah contoh seperti ini, kalau itu berlaku untuk seluruh hewan, kalau misalkan keadaan bunting dimandikan tidak boleh ya, bakal keguguran. Artinya setiap marmut yang atau mungkin setiap hewan yang dimandikan kalau keadaan hamil pastinya akan gugur. Nah, sebuah contoh seperti itu Om ya. Tapi kita juga melihat Om ya, situasi, kondisi, keadaan hewan tersebut ya. Hewan tersebut itu keadaannya mungkin sehat atau tidak ya. Kalau musim dingin bisa jadi seperti itu, karena mereka juga keadaan suhu yang tidak menentu ini menyebabkan dinginnya air ya, mungkin mereka kaget, akhirnya bisa terjadi itu keguguran ya. Tapi kalau badannya itu sehat, mungkin cuaca mendukung, itu tidak menjadi masalah ya. Apalagi kalau di kandang seperti marmut hias ya, kalau dalam keadaan kandang kotor, bulunya tidak bersih, ini bisa menyebabkan skebis datang, makanya harus dimandikan. Nah, kalau ada pertanyaan atau penjelasan yang mengenai bahwa marmut kalau hamil itu tidak boleh kena air atau basah nanti bakal keguguran, artinya marmut kita tidak akan bisa berkembang ya. Jadi tidak ada masalah ya. Di kandang kita sendiri kita sudah membuktikan marmut yang kemarin waktu itu indukannya hamil tapi kotor, kena kotoran ya, kita sendirikan, kita mandikan, kita semprot ya secara pelan-pelan, tidak ada masalah, dan alhamdulillah aman-aman saja dan berkembang biak. Bahkan juga kalau tidak kita memandikan keadaan hamil, apalagi keadaannya sangat kotor bulunya, ini yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit dari yang tidak diinginkan datang seperti skebis atau gatal atau apapun lah gitu. Makanya harus dimandikan ya. Jadi katanya ini kalau marmut hamil tidak boleh dimandikan karena nanti menyebabkan keguguran. Nah, berarti kucing, kelinci, kambing dan lain sebagainya kalau keadaan hamil atau bunting tidak boleh dong dimandikan. Nah, coba kita pikir, bagaimana kalau berlaku untuk manusia ya? Kalau larut itu tidak mandi sampai kotor, apa kata dunia? Nah, seperti ini Om. Jadi kita jangan langsung menggebiak uyah atau mungkin menelan mentah. Jadi kita teliti dulu. Tapi yang jelas seperti di kandang kita sendiri, marmut keadaan hamil tidak menjadi masalah kita mandikan.
Nah, memandikannya memakai air ya. Bagaimana cara memandikannya? Ya tetap seperti biasa. Ya pelukan ya. Terus nanti kalau perlu pakai air hangat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Om. Jadi jangan terlalu menelan mentah. Jadi kita teliti dulu. Dan alhamdulillah selama ini seperti di kandang kita itu tidak jadi masalah gitu loh Om ya. Jadi yang di kandang kita sendiri, di kandang teman-teman yang ada di Tulungagung ini, kalau memandikan marmut kok kita belum pernah ya ada marmut yang dimandikan keadaan hamil itu keguguran. Kok sepertinya tidak masuk akal gitu. Nah, jadi untuk Om Fadil ya, jadi pengertiannya seperti itu ya Om ya. Jadi tidak masalah, tidak perlu takut. Apa kita perlu praktek ke kandang? Tidak perlu, karena saya kan sudah sering praktek, juga pernah tutorial memandikan marmut, itu bisa dijadikan contoh. Dan saya rasa tidak perlu kita mencari marmut hamil terus dimandikan, tidak perlu. Yang terpenting adalah tergantung dari perlakuan kita, keyakinan kita ya, sehingga apa yang kita pikirkan itu juga berpengaruh menjadi ikatan lahir batinnya si marmut tadi. Kurang lebih seperti itu ya Om ya. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan video ini bermanfaat dan ikuti video yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan, silahkan taruh pertanyaan atau mungkin seputar kritik komentar untuk menyempurnakan video saya di bawah kolom komentar ini ya. Dan terima kasih, ikuti video yang selanjutnya. Saya Agus Wahyu Widodo pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam minggu.